Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Meta Farm sekalian. Pada video kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai pandangan masyarakat secara umum mengenai pertanian dan petani ya. Ini bagian ini agak sedikit penting ya, jadi perlu saya sampaikan dalam bahasa Inggris agar bisa dimengerti oleh warga negara lain ya. Indonesia were occupied by the Dutch colonization for about 300 years. At that period, the peoples of Indonesia were not only suffer from physical disease, but also mentally disease. Physical disease will occur sooner or later after the colonization ended, but mentally disease remain occur up to now. There are three main mental diseases in the society of Indonesia. The first materialism. The second feudalism. So this is the main disease of mental of the Indonesian people that remain up to now ya. Kira-kira ya, maknanya adalah Indonesia dijajah selama lebih dari 300 tahun ya oleh siapapun, oleh Belanda ya terutama ya. Pada periode tersebut Indonesia ya tentu saja mengalami penderitaan fisik, tetapi penderitaan mental itu tidak hilang sampai sekarang. Apa itu ya? Ada dua secara umum ya. Yang pertama itu feodalisme dan dan materialisme. Jadi menganggap bahwa kedudukan materi itu adalah sebuah kehormatan ya. Oleh karena itu masyarakat berlomba-lomba dan dianggap bahwa sektor pertanian tidak memberikan prospek pada materi dan kedudukan. Oleh karena itu banyak ditinggalkan, dan bahkan petani sendiri itu pun tidak mau ya anaknya menjadi seorang petani. Dampaknya adalah sekarang bahwa kita mengalami masalah pangan ya. Setinggi apapun kedudukan kita, secanggih apapun teknologi yang kita kuasai, kalau kita kesulitan masalah minyak goreng itu nggak canggih. Padahal ini gampang sekali nih. Ini tinggal lempar biji seperti ini, itu akan tumbuh dan bisa dijadikan minyak dengan cepat ya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena kita tidak pernah concern ke sektor pertanian yaitu ya. Dan apa gunanya kita punya profesor kalau tidak bisa mengatasi masalah kelangkaan minyak? Contoh cabai juga begitu nih, padahal cabai dilempar juga tumbuh nih, dilempar juga tumbuh dengan bagus ya. Dilempar ini dari sisa-sisa dapur tumbuh, dan limbah-limbah dapur menjadi pupuk ya. Kemudian ditimbun tanah, ditanam ya. Ini cabai ya, itu dikonsumsi sendiri tidak bakal habis. Nih ya, karena kita tidak pernah concern ke sektor pertanian. Oleh karena itu saya menyadarkan kaum milenial, janganlah konsumtif, janganlah ingin dilihat sebagai orang kaya. Misalnya ingin beli mobil, contoh ya, mobil ini harganya 2 kali lipat ya daripada tanah yang ada di sini ya. Ini tanah 1000 meter, dulu per meter cuma 5.000 berarti 5 juta, ini 10 juta ya, 10 juta. Sekarang valuasinya ini nyaris nol ya, paling
ya nyaris nol lah, paling ya beberapa juta, dan itu tidak terlalu signifikan. Tapi ya karena dulu kita tidak peduli dengan apa yang dilihat orang, mobil ini hanya sebagai contoh kasus saja, uang 5 juta dibelikan tanah dan sekarang harganya sudah 500.000 per meter, ya berarti sini sudah 250 juta. Dan kalau kita dulu berwawasan pertanian, tentu kita akan memilih tanah daripada beli mobil. Ya, ini pelajaran buat kaum milenial sekarang. Janganlah pinjam uang buat beli mobil, tapi pinjam uang buat beli tanah dan ditanami tanaman yang bisa kita makan. Entah itu cabai, entah itu kopi, entah itu alpukat, atau bahkan kayu, tanaman keras, ya. Ada misalnya pohon manggis dan lain-lain. Oleh karena itu kita tidak akan menjadi miskin di masa yang akan datang. Ya, walaupun hidup kita, kata orang, sederhana, tetapi kita memiliki aset yang punya valuasi tinggi, ya. Harga tanah tidak akan pernah turun dan manusia tidak akan bisa lepas dari hasil bumi, ya. Sekali lagi ya, jangan menganggap pertanian itu tidak penting. Setinggi apapun pendidikan Anda, kalau mau pedas tetap Anda perlu cabai. Kalau mau goreng tetap Anda perlu sawit, ya, perlu buah-buahan, ya. Ini contoh, ya. Sekarang orang bikin rumah bagus misalnya, tetapi menjual tanah, ya, menurut saya pilihan yang kurang tepat. Lebih baik sederhana seperti ini, tetapi tanah tetap kita punya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita bisa melindungi nilai, ya. Ya, karena selama kepemilikan kita legal, ya, tanah itu nilainya tidak akan turun. Itulah pandangan saya selama ini mengenai kondisi masyarakat tentang sektor pertanian. Dan sebelum terlambat, hendaknya Anda mulai dari sekarang menabung, beli tanah dan menanam, ya, sebelum kita mengalami krisis pangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.